Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada kesempatan ini tidak bosan-bosannya saya mau nge-share ke kalian mengenai database. Ada banyak yang perlu di-share di database ini. Yang sebelumnya kita sudah membahas dan membicarakan mengenai operator AND. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan operator OR. Nah, kalau berbicara AND dan OR, kita tidak bisa lepas dari matematika ya, terutama logika matematika. Jadi, ketika ada AND pasti di situ juga ada OR. Nah, kalau AND kemarin sudah sempat disinggung bahwa akan bernilai true ketika kedua-duanya true. Tetapi untuk OR ini berbeda. Jadi akan bernilai true jika salah satu di antara keduanya ada yang bernilai true. Misalkan saya punya variabel A dan punya variabel B. Variabel A bernilai true dan variabel B bernilai true. Maka kalau misalkan kita OR kan A OR B, maka ini jadi true. Itu udah pasti. Tapi kalau misalkan variabel A bernilai true dan variabel B bernilai false, maka ketika kita OR maka akan bernilai true. Jadi kata kuncinya untuk OR, jika salah satu bernilai true maka hasilnya adalah true. Bisa dilihat dari tabel matriksnya seperti ini. Ini saya besarkan dulu biar lebih jelas ya. Nah, seperti yang kemarin, true ketemu true maka hasilnya true. Yang bernilai false itu ketika false ketemu false, atau yang bernilai null ketika null bertemu dengan false, atau null ketemu dengan null, false ketemu null. Ini yang bernilai tidak true. Jadi selama salah satunya ada bernilai true maka hasilnya adalah true. Kita coba langsung dengan query ya. Select true or true. Maka hasilnya 1, true. Ketika kita dengan false maka hasilnya true. Ketika kita kasih null maka bernilai true. Kemudian kalau kita balik, di sini ada true, kemudian di sini saya kasih null, maka hasilnya juga bernilai true. Karena apa? Karena tadi kata kuncinya. Jadi ketika salah satu bernilai true maka hasilnya adalah true. Tapi kalau ini kita ubah dengan false, maka hasilnya adalah bukan true, tergantung. Kalau di sini kita ubah dengan false, maka hasilnya 0 atau false. Jadi silakan dicoba-coba matriks ini. Cuma perlu diingat bahwa ketika ada salah satu bernilai true maka hasilnya true. Nah, kemudian kalau kita coba gunakan select seperti yang latihan sebelumnya ya. Select, kita bikin nama dulu. Name. Ini saya select, muncul. Kemudian saya tambahkan where. Nah, misalkan 1 lebih besar dari 0, maka ini true. Or, saya tambahkan or, 1 sama dengan 0, bernilai false, maka hasilnya tetap. Tapi kalau misalkan di sini saya kasih 0, 1, maka hasilnya tidak keluar karena ini false, maka tidak muncul. Nah, itu kunci untuk OR. Nah, bagaimana kalau misalkan kita langsung ke database seperti yang latihan kemarin? Select bintang from
SIM SPK ini. Oke, udah munculnya. Bagi teman-teman yang belum memiliki database latihannya, silahkan dilihat video sebelumnya mengenai file latihan. Silahkan diambil filenya, di restore, kemudian ikutin latihan ini. Ini ada SIM SPK. Nah, kita coba ambil yang kemarin. Sini ada create by, where create by sama dengan 1. Kalau kita jalankan, ini bernilai true. Or, nah, kita coba ambil status sama dengan 2. Kita coba jalankan, tetap muncul semua. Karena apa? Karena ini bernilai true dibandingkan dengan salah satunya ini bernilai true. Ini true bernilai true, maka tetap ditampilkan. Ini true walaupun ini false, tapi salah satunya ini bernilai true, maka akan tetap ditampilkan. Jadi dengan or, maka ketika ini ada salah satunya yang di antara create by dan status ini ada yang true, maka akan tampil gitu ya. Kita coba juga dengan inner join. Kita coba inner joinkan dengan inner join dengan SIM cars S2 on s.cars id sama dengan s2.cars id. Kita jalankan. Oke, kita coba menggunakan ini, where status sama dengan 2. Oke, and color sama dengan bukan n ya, or. Kita sedang ngebahas or ya. Or ini putih. Kita jalankan. Tetap jalan. Walaupun kita lihat ini status ada nilai 2. Kemudian warna ternyata tidak ada yang putih, adanya marun. Nah, tetapi tetap saja kedua join ini ditampilkan. Karena apa? Karena salah satunya bernilai true yang ini. Kalau misalkan ini kita ganti dengan n, maka tidak keluar karena n itu harus terpenuhi kedua-duanya. Tapi dengan or terpenuhi salah satu, dia akan muncul gitu ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan kita kombinasikan dengan n? Itu juga bisa. Jadi kita misalkan bikin query, kemudian kita kombinasikan or putih n, misalkan di sini kita bikin n wash. Ini saya bikin dari s dot washnya sama dengan 1. Oke, kenapa ini tetap muncul? Padahal ini udah ada n. Kita coba tambahkan kurung di sini ya. Tambahkan kurung supaya ini dioperasikan dulu, baru hasilnya di n kan. Nah, jadi 1. Jadi gitu ya. Kalau misalkan tadi tidak diberikan kurung gini, maka dia operasinya akan tetap mementingkan yang or ini. Jadi akan dia bandingkan semuanya. Ini dibandingkan dengan color ini menggunakan or. Oh, ini bernilai true. Ya kan? Kemudian
dibandingkan lagi dengan ini. Karena ini dibandingkan semua, akhirnya dia akan tetap bernilai true dua-duanya ini. Tapi kalau misalkan kita tambahkan kurung di sini, ini udah langsung spesifik bahwa harus dioperasikan dulu yang ini, kemudian di end kan dengan yang selanjutnya. Jadi hasilnya hanya satu, itu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar database ataupun yang ingin jadi programmer, yang seperti ini wajib dan harus bisa dan harus mengerti. Karena apa? Kalau misalkan yang seperti ini tidak mengerti, masih bingung, nah ini akan sangat sulit ketika kita bikin project, bikin aplikasi yang cukup besar dan sudah banyak join dengan tabel-tabel yang cukup kompleks ya. Ini akan sangat repot kalau misalkan konsepnya tidak mengerti. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman menjadi lebih mengerti. Mohon maaf kalau misalkan penjelasannya kurang detail. Kalau misalkan ada yang keliru, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.